Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Opek Sablon Channel, edukasi sablon dan juga percetakan ya. Jadi untuk kali ini saya akan membuat konten bagaimana caranya. Sebelumnya ada yang pernah bertanya bagaimana cara membuat abdrukan untuk sablon raster ya. Nah, sebelumnya mungkin di akun saya sebelumnya yang satunya itu udah pernah saya kasih konten ya tentang bagaimana cara mengabdruk bagian untuk sablon manual separasi atau raster. Nah, di sini saya akan coba mengulang lagi untuk di akun ini. Saya akan coba untuk membuat konten video bagaimana caranya membuat abdrukan manual raster separasi ya. Nah, di sini ini untuk recommended buat teman-teman kalau ingin memakai separasi ya. Itu teman-teman jangan salah pilih untuk abdrukannya. Di sini abdrukannya saya menggunakan Bremol karena ini udah teruji beberapa kali ya. Ini berhasil untuk membuat screen atau buat cetakan separasi. Di sini saya menggunakan Bremol RN. Sebetulnya di untuk RN ini dia untuk Bremol ini ada dua ya. Jadi Bremol RN ini untuk basis minyak, untuk Bremol Tech itu untuk basis air. Jadi kalau untuk basis air itu biasanya untuk sablon sponbon atau tote bag gitu ya. Nah, untuk RN ini dia basis minyak. Jadi untuk bisa menggunakan sablon manual yang di kaos. Nah, saya perkenalkan dulu untuk bahannya. Pertama saya menggunakan abdrukan bermerek Bremol. Terus untuk yang ini ada obat ya. Obatnya, sanitizernya di sini. Nah, terus saya menggunakan timbangan ya. Timbangan ini wajib teman-teman, karena untuk timbangan ini dia harus akurat ukurannya. Nah, ukurannya harus akurat. Terus juga wadah ya, wadah untuk menaruh abdrukannya di sini. Nah, terus kita timbang. Nah, ini untuk wadah kita menakar obatnya ya. Jadi untuk ditakar obatnya di sini. Nah, setelah itu coating ya. Ini wajib punya teman-teman. Jangan pakai kartu ya. Kalau untuk sablon yang agak rumit itu yang full satu screen ya. Terlebih misalkan mau hasilnya rata atau tidak. Kalau tidak merata itu biasanya pakai kartu itu. Kalau mau yang rata yang pakai yang ini ya, biar hasilnya maksimal. Nanti satu kali balur itu udah cukup ya, udah cukup tipis. Jadi teman-teman wajib pakai ini ya. Ini beli aja di toko bahan sablon, semua lengkap ya. Untuk Bremol ini untuk 1 per kilo itu harganya kisaran 90, 95 sampai 100 ribu. Nah, ini udah lengkap dapat sama ininya. Dan terus teman-teman wajib punya timbangan, karena untuk perbandingannya itu adalah untuk sablon itu 1:10 ya. Nah, 1:10 atau 10:100 atau 100/10.000 ya. Jadi 1:10 lah. Jadi kalau misalkan untuk Bremolnya ini ya, ini 10, timbangannya 10. Untuk sanitizernya, untuk obatnya itu emulsi ya, emulsi. Nah, emulsi ini jadi obatnya itu 1 ya. Jadi kalau misalkan ini 10, abdrukannya Bremolnya itu 100 ya. Oke, kita langsung aja kita praktekkan. Di sini saya menggunakan botol kosong atau wadah kecil ya. Jadi teman-teman taruh dulu. Setelah itu baru kita on untuk timbangannya. Sini kita mulai dari 0 ya. Nah, ini minus. Jadi kita dari 0. Kita buka dulu untuk abdruknya ya, Bremolnya. Untuk 1 kilo ini awet ya, bisa bertahan berkali-kali untuk penggunaannya. Sebenarnya kalau untuk pertama kali beli itu boleh ya langsung
langsung dicampur juga, semuanya juga boleh ya teman-teman ya. Tapi sayang ya kalau misalkan nanti pertama buka ininya langsung semua dituang, itu nanti kalau udah tercampur sama obatnya, tercampur sama emulsinya, itu biasanya belum sampai sebulan gitu ya, itu udah mencair teman-teman, jadi tidak kental lagi. Jadi lebih baik kita pakai sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan, jadi biar kentalnya tetap terjaga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencoba untuk balur atau abdruk screen, itu misalkan mau memakai 2 screen aja, coba pakai sedikit-sedikit lah ya. Di sini saya menggunakan 100 ya. Jadi 100 ini untuk penggunaan beberapa screen ya. Oke, kelebihan 3 dirasa udah cukup. Di sini kita hitung dulu ya, ada berapa screen ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita menggunakan 10 screen. Mungkin kita coba 150 ya. Oke, 149. Nah, 150. Oke, di sini saya menggunakan 150 ya untuk takarannya. Oke teman-teman yang mendukung channel ini, terlebih dahulu teman-teman bisa subscribe ya, dan juga di like, kalau bisa di komen-komen ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan teman-teman, jangan sungkan bertanya. Atau mungkin ada masukan-masukan atau juga ada koreksi, silahkan, kita terbuka untuk sablon ini ya. Untuk channel ini kita terbuka, kita berbagi ilmu. Di sini bukan saya yang pandai, tapi kita sama-sama belajar ya. Dan saya juga masih dalam tahap belajar ya. Karena walaupun sudah 6 tahun saya menggeluti persablonan ini, tapi saya juga sambil belajar ya. Apabila kita mendapatkan sebuah desain yang baru, itu kita mempelajari lagi ya gambarnya itu. Kita pelajari gambarnya, kita lihat seksama bagaimana sih karakter gambarnya, baru kita ekspektasikan sesuai dengan gambar. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, ini timbangannya 0. Tadi 150, berarti untuk tim emulsionnya atau sanitizernya itu 15. Oke, 16 juga nggak apa-apa ya, sedikit. Tapi kalau lebih baik akurat 15 ya. Oke, di sini kita langsung tuang teman-teman. Oke, kita aktifkan dulu. Setelah itu di sini semuanya kita tuang ya. Jadi perbandingannya ialah untuk Bremolnya itu 150, untuk emulsion atau sanitizernya itu 15 ya. Nah, kita gunakan untuk beli Bremol ini sudah dapat stick terbuat dari plastik keras ini. Ini kita langsung aduk aja. Untuk mengaduknya itu harus merata teman-teman. Ya, merata dan dilakukan secara perlahan. Cepat juga boleh, tapi harus hati-hati. Upayakan tidak ada gelembung-gelembung yang ada di dalam abdrukannya ini.
Kalau misalkan banyak gelembung, nanti pada saat dibalur di screen itu nanti tidak mulus ya. Upayakan sampai betul-betul merata teman-teman. Tekstur abdrukan yang terbaik itu ialah kentalnya seperti ini nih ya. Kentalnya terbaik seperti ini, jadi tidak encer teman-teman. Biasanya kalau sudah full di sini ya, kita campur secara menyeluruh, kita campur semua itu nanti mencair ya. Atau misalkan ini masih ada sisa, abdrukannya masih ada sisa, terus kita simpan untuk bisa dipakai ya teman-teman ya, bisa dipakai untuk kita membuat cetakan. Tapi pada saat dibalurnya itu yang tidak bagus ya. Kalau kental kan dia tidak jatuh ya pada saat dibalur di screen, karena sifatnya dia mengental. Jadi di screen itu bagus itu ya balurannya itu. Tapi kalau encer kan dibalur di screen itu dia agak meleleh gitu. Tadi teman coba-coba buktikan yang abdrukan kental itu sama yang abdrukan sudah mencair. Ini kan masih ada sisa misalkan ya, kita simpan, itu dia nanti mencair ya, seperti cair lah, tidak kental lagi teksturnya. Itu pada saat dibalur di screen itu malah nanti malah kayak tidak mulus lah ya, malah nanti balurannya itu kayak bercorak-corak gitu. Jadi abdrukannya ini harus merata, diaduk biar nanti pada saat kita semprot ya itu stabil ya, pada saat ditembak juga bagus. Oke, ini teman-teman bisa langsung dicuci ya, jangan sampai tunggu kering. Jadi setelah selesai langsung cuci, nanti kalau udah mengering susah untuk melepasnya ya. Kita cuci dulu. Oke, setelah ini kita cuci, kita siapkan ya untuk coatingnya. Jadi sini kita menggunakan yang tajamnya teman-teman. Ini kan ada dua sisi ya, jadi yang sininya agak tumpul, yang sebelah kanan ini agak tajam. Yang kita gunakan tuh yang tajamnya teman-teman. Yang kita gunakan yang tajamnya nanti untuk membalur di screen. Oke, kita langsung taruh aja abdrukannya di coating. Oke, ini kita langsung balur teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini kita udah siapkan untuk screennya. Jadi sebelumnya kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dari debu ya. Setelah itu kita balur di sini ya teman-teman. Jadi membalurnya itu secara merata teman-teman ya, membalurnya secara merata.
Dan ini cuma balur satu kali teman-teman, setipis-tipisnya. Kita balur satu kali setipis-tipisnya, jangan dilakukan dua kali, nanti dia tebal, nanti susah kita semprot. Karena kita di sini untuk membuat cetakan screen, cetakan sparasi ya, jadi kita pakai satu kali balur. Oke, setelah satu kali kita balur, kita tipiskan lagi ya. Nah, ini hasilnya. Jadi cukup bagian depan aja teman-teman, yang untuk bagian belakangnya tidak usah ya. Ayo sikat. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi untuk yang di dalam sudah kita bawa masuk ya. Kita taruh di tempat yang gelap. Jadi kita taruh tempat yang gelap sambil kita kipas-kipas ya. Jadi sambil dikipas-kipas dengan kipas angin. Jadi jangan langsung kena cahaya matahari ya. Jadi kita taruh di tempat yang gelap. Selain nanti kering, nanti kita coba 10 screen ini kita coba tembak di lampu cahaya ya. Dan juga ini udah saya siapkan untuk filmnya untuk kita coba raster ya. Nah, ini akan kita lanjut di part kedua untuk video saya selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman tonton aja di video saya yang di part 2. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.